Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Mari seperti biasa sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu Guru mengajak anak-anak sekalian untuk membuka dengan berdoa. Ibu Guru akan pimpin doa ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Apa kabar semua anak-anakku yang berada di rumah? Semoga anak-anak yang berada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, kita lanjut saja ke materi kita ya. Nah, sebelum itu kita pengantar dulu ya. Ibu Guru akan membacakan pengantar supaya kita dapat belajarnya enak ya. Jadi dalam diri manusia ada kerinduan akan yang ilahi. Kerinduan akan yang ilahi ini terpenuhi dalam dan melalui Yesus Kristus. Dalam ruang lingkup Yesus Kristus dibahas tentang bagaimana meneladani pribadi Yesus yang mewartakan Allah Bapa dan kerajaan Allah seperti yang terungkap dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iman Katolik berpusat pada pribadi Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dipilih dan diutus oleh Allah mewartakan kerajaan Allah. Maka menjadi Katolik berarti mau mengimani meneladani Yesus Kristus serta bersedia mewujudkan atau mengamalkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bagian pertama dari pelajaran 2 ini dibahas tentang kitab suci Perjanjian Lama yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus secara berurutan. Kita akan mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama kisah Kain dan Habel. Nah, sebentar kita akan belajar ya. Yang kedua, tema yang kedua kisah Nabi Nuh, yang ketiga kisah Abraham, dan yang keempat kisah Esau dan Yakub. Dalam bagian kedua dari pelajaran kedua, kita mempelajari kisah-kisah tentang Yesus Kristus seperti yang diungkapkan dalam kisah kitab suci Perjanjian Baru sebagai berikut ya. Jadi kita hari ini masuk pada Perjanjian Lama ya. Nah, pelajaran yang kedua Yesus Kristus, subtema 1, kisah Kain dan Habel. Nah, Ibu Guru yakin anak-anak yang rajin sekolah minggu pasti sudah pernah dengar kisah Kain dan Habel. Nah, siapa ini Kain dan Habel? Nah, Kain dan Habel adalah anak-anak dari siapa? Adam dan Hawa. Nah, nanti kita akan membahas atau kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Kain dan Habel. Tetapi terlebih dahulu kita akan menggali pengalaman hidup kita dulu. Nanti baru kita masuk pada pengalaman kitab suci. Baik, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membimbing anak-anakku sekalian atau siswa-siswi untuk meneladani sikap Habel dalam hal berbagi. Nah, sikap Habel ya, di sini kita akan mencontohi sikap Habel dalam hal berbagi. Nah, berbagi itu bagaimana bentuknya? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Oke? Baik, langkah pertama menggali pengalaman hidup. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati gambar. Yang punya buku, anak-anak bisa lihat pada halaman 26. Nah, kalau gambarnya lihat di halaman 28. Nah, pada gambar yang pertama, ayo kita lihat ya. Ini seorang anak laki-laki sedang mengedarkan kotak kantong kolekte ya, kantong kolekte atau biasa kita sebut dengan kantong persembahan. Kalau biasa di gereja, apalagi kalau yang anak-anak yang biasa ikut sembahyang misa di gereja Santo Bernardus, pasti pernah lihat bapak mama atau kakak-kakak pada waktu menjalankan persembahan mereka ada yang mengedarkan keranjang ya. Nah, di situ kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah yang bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di situ kita memberikan sebagian hasil
kerja kita, karya dari orang tua kita, itu kepada Allah lewat persembahan. Nah, nanti kita lihat bentuk persembahan itu banyak sekali jenisnya ya, selain uang. Nah, di sini kita bisa lihat anak-anak memasukkan uang ke dalam kantong kolekte dengan muka yang senyum. Jadi mereka memasukkan uang ke dalam kantong kolekte ini, kita lihat wajah mereka semua senyum. Tidak ada yang wajahnya muram atau marah ya, atau jengkel ya. Oke, ini gambar yang pertama. Kita lanjut lagi pada gambar yang kedua. Nah, kita lihat pada gambar yang kedua. Lihat anak laki-laki ini, dia sudah bergumam, uang jajanku berkurang. Nah, dia memasukkan uang kolekte ke dalam kantung ini dengan wajah yang muram. Nah, kita nanti sudah bisa tebak loh, kenapa wajahnya muram ya? Oke, baik. Nah, kita lihat bersama-sama dalam dua gambar ini. Nah, di sini kita akan membahas. Nah, untuk siapakah uang yang dimasukkan ke dalam kantong kolekte? Nah, anak-anak kita perhatikan dari gambar 1 dan gambar 2 ini. Loh, kenapa mereka masukkan uang ke dalam kantong kolekte atau di gereja? Kenapa masukkan uang ke dalam kantong kolekte atau ke dalam keranjang? Kenapa harus ada persembahan? Nah, Ibu Guru yakin bahwa Mama dan Bapak sudah menjelaskan kepada anak-anak mengapa kita memasukkan uang ke dalam kantong kolekte, atau kita bisa lihat lagi selain memasukkan uang, biasanya ada persembahan dalam bentuk buah, sabun-sabun, ada dalam bentuk makanan, kue ya. Nah, kalau kita cermati di gereja seperti biasa seperti itu ya. Nah, kalau kita yang sekarang kita pelajari, yang kita lihat, uang kita masukkan ke dalam kantong kolekte. Mengapa kita harus memasukkan uang ke dalam kantong kolekte? Lalu, mengapa ada anak yang memberi kolekte dengan wajah yang gembira, ada yang memberikan dengan wajah yang muram? Nah, di sini kita bisa lihat, kalau anak yang memberikan uang kolekte dengan wajah yang ceria, wajahnya senang-senang, senyum-senyum, berarti dia memberikan kolekte atau persembahannya dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, itu kita bisa lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini, anak ini mereka memberikan uang kolekte, uang persembahan kepada Tuhan itu dengan wajah yang senyum, berarti mereka ikhlas memberikan uang ke dalam kantong kolekte ini dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Sedangkan pada gambar yang kedua, kita bisa lihat dengan wajah muram, berarti anak ini dia tidak ikhlas. Baik, kita bisa dengarkan cerita, ada cerita ya. Anak-anak bisa buka pada halaman 29. Nah, di sini ada cerita singkat tentang persembahan untuk Tuhan. Nah, sebelum misa sekolah dimulai, ada petugas yang mengedarkan kantong kolekte di kelas. Anak-anak memasukkan uang ke dalam kantong kolekte untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ada anak yang memberi dengan ikhlas dan gembira, tetapi ada juga yang memberi sambil mengeluh. Ya, itu cerita singkat ya. Nah, Ibu Guru ulangi lagi. Ceritanya tentang persembahan untuk Tuhan. Sebelum misa sekolah dimulai, ada petugas yang mengedarkan kantong kolekte di kelas. Anak-anak memasukkan uang ke dalam kantong kolekte untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ada anak yang memberi dengan ikhlas dan gembira, tetapi ada juga yang memberi sambil mengeluh. Baik, itu cerita singkat kita tentang persembahan untuk Tuhan. Oke, baik. Uang kolekte, uang persembahan itu dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama yang miskin ya. Jadi jangan kita pikir bahwa uang kolekte itu kita berikan untuk seseorang, tidak. Uang kolekte yang kita
taruh di kotak persembahan, di keranjang itu biasa mama bapak, kakak-kakak dong jalankan edarkan persembahan itu. Nah itu kita persembahkan untuk Tuhan dan sesama yang miskin. Nah, uang kolekte kita siapkan dari sebagian uang jajan atau belanja kita. Ya, Tuhan tahu persembahan yang diberikan dengan hati ikhlas atau tidak ikhlas. Berilah persembahan kolektemu dengan ikhlas dan penuh hormat. Ya, jadi berbagi kepada Tuhan dan sesama adalah salah satu keutamaan kita umat Kristiani. Nah, persembahan yang dikumpulkan itu yang kita setiap ibadah, ucapan syukur di gereja, misa di gereja itu biasa kan ada petugas-petugas yang menjalankan kolekte. Nah, uang kolekte itu kita persembahkan untuk Tuhan, ya. Kita persembahkan untuk Tuhan. Lalu uang kolekte itu akan dikumpulkan, nanti akan dibantu kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak juga sering melihat orang tua atau orang dewasa memberi persembahan kepada Tuhan berupa kolekte. Ya, tadi yang seperti contoh di gambar, uang kolekte. Ada juga buah-buahan segar atau rangkaian bunga di dalam perayaan Ekaristi. Bahkan, anak-anak juga pernah ikut serta memberi persembahan berupa kolekte. Nah, sebelum kita pergi ke gereja, pasti mama dan bapak sudah memberikan kita masing-masing uang persembahan, ya, uang kolekte untuk kita taruh di kantong persembahan pada waktu ibadah di gereja. Nah, memberi persembahan kepada Tuhan dan sesama adalah perbuatan yang mulia. Apalagi kalau kita memberikan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, seperti pada gambar yang kedua. Gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama, seorang anak dia memberikan persembahannya dengan muka yang senyum, ikhlas. Nah, berarti tandanya persembahannya diterima oleh Tuhan karena dia memberi dengan hati yang ikhlas dan tidak mengeluh. Oke. Pertemuan kita untuk pagi ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk pada cerita kitab suci tentang Kain dan Habel. Nah, nanti kita akan belajar persembahan siapa yang diterima oleh Kain dan Habel. Nah, nanti kita akan pelajari ya, siapa itu Kain, siapa itu Habel, lalu pekerjaan mereka masing-masing itu seperti apa yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Nah, kita akan membahasnya pada pertemuan kita berikutnya pada hari Selasa depan. Oke, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa Salam Maria. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.